guys, kenalin nama aku Lestari Asmara Risma Putri. Kalian bisa panggil aku Tari. Aku dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan nomor NIM 618. Jadi guys, di sini tuh aku dapat tugas pengganti dari dosen aku, yaitu Bapak Yaris, tentang aspek penting dari KUHP baru, yaitu tujuan dan pedoman pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Jadi guys, nanti apa aja sih yang aku bahas itu? Yang pertama tentang kenapa sih pentingnya KUHP baru ini, terutama tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Yang kedua adalah preview singkat. Jadi di situ tuh nanti aku akan ngejelasin semuanya biar kalian lebih gamblang, gak ada yang bertanya-tanya lagi. Jadi gak berlama-lama ya guys, langsung aja kita stay tune. Jadi guys, yang pertama aku akan ngejelasin tentang latar belakang singkat tentang mengapa KUHP baru itu sangat penting. Yang pertama nih, karena selama ini di Indonesia kita masih menggunakan KUHP yang lama, alias warisan dari kolonial, dari zaman yang lampau-lampau guys. Jadi hasil warisan kolonial ini cenderung berorientasi pada penghukuman atau retributifnya saja. Jadi kalau dipikirkan kayaknya kurang seimbang ya guys. Yang kedua, yaitu kritik terhadap sistem lama dianggap kurang manusiawi, kurang mempertimbangkan rehabilitasi, kemudian pemulihan korbannya, kemudian juga reintegrasi sosialnya itu masih kurang banget untuk kita lakukan di zaman yang lebih modern saat ini guys. Karena semakin berkembangnya zaman, berjalannya situasi saat ini kayak nggak memungkinkan deh kalau kita harus masih menggunakan KUHP yang lama, karena banyak peraturan yang kita jalani sekarang tuh hukumannya kayak kurang masuk akal, atau bahkan kurang berat atau terlalu berat untuk hukumannya. Ya, kita bisa lihat contoh-contohnya sekarang ini ya guys. Kemudian adalah dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini diharapkan Indonesia beralih ke sistem pidana nasional yang lebih modern. Nah, kayak aku jelasin tadi sebelumnya kan. Kemudian adalah memperhatikan nilai keadilan, kemanusiaan, dan relevansi dengan kondisi sosial Indonesia. Penting banget loh bagi masyarakat luas saat ini memahami tujuan dan pedoman pemidanaan yang membantu mengerti logika menjatuhkan hukuman, agar hukuman tidak sekedar pembalasan saja. Jadi karena nanti kita beranggapan tuh kayak, oh oke, kalau misalkan hukumannya sekian kita bisa melakukan pembalasannya seperti ini, atau kita nanti ke doktrin ke hukuman yang berat, ke hukuman yang seperti ini, seperti itulah. Jadi kita harapkan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini kita bisa mendapatkan hukuman yang pas, yang setimpal gitu ya guys ya, yang sesuai dengan nilai keadilan, pemulihan, dan sosialnya. Jadi udah paham ya guys kenapa KUHP yang baru itu sangat penting saat ini. Jadi saya rasa sih, aku rasa kayak kalian semua paham tentang penjelasan aku yang ini sih. Selanjutnya aku akan melanjutkan ke bab yang berikutnya. Langsung aja ya. Oke, yang kedua, aku akan ngejelasin tentang tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Yang pertama, menurut pasal 51, dalam bahasa yang terkait KUHP nasional, pemidanaan memiliki tujuan-tujuannya, yaitu sebagai berikut. Mencegah terjadinya tindak pidana, yang berarti pemidanaan berfungsi sebagai sarana penegakan norma hukum demi melindungi dan mengayomi masyarakat. Yang kedua, memasyarakatkan pelaku, rehabilitasi atau reintegrasi. Pemidanaan bertujuan untuk membina dan membimbing terpidana agar selama menjalani hukuman bisa kembali menjadi orang yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Diharapkan setelah mereka keluar itu mereka nggak ngedapet judging gitu ya guys, seperti nanti keluar dicapnya sebagai pembidana, dapat nama baik yang jelek. Jadi diharapkan dengan adanya undang-undang baru ini tidak ada hal lagi seperti itu. Yang ketiga adalah menyelesaikan konflik sosial dan memulihkan keseimbangan, yang artinya tindak pidana biasanya menimbulkan kerugian atau konflik.
Oleh karena itu, pemidanaan diharapkan dapat menyelesaikan akibat dari tindak pidana, memulihkan ketertiban dan rasa aman, serta mendamaikan kembali hubungan antara pelaku dan korban dan masyarakat. Seperti itu guys. Kemudian adanya menumbuhkan rasa penyesalan dan kesadaran dan mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Ini juga penting loh. Jadi hukuman seharusnya membantu pelaku menyadari kesalahan, mengalami introspeksi diri, dan merasa bersalah atas perbuatannya. Bukan sekedar dihukum tanpa makna manusiawi. Diharapkan dengan tujuan-tujuan tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini menandakan perubahan paradigma dari hukuman pidana yang retributif semata menjadi hukum pidana yang rehabilitatif, restoratif, dan protektif. Seperti itu. Jadi udah paham ya? Jadi bisa langsung aja aku next ke slide berikutnya. Stay. Oke guys, selanjutnya adalah pedoman pemidanaan. Apa sih faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 2023 tidak hanya menetapkan tujuan umum, tetapi juga memberikan pedoman konkret bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Aturan pedoman ini bertujuan terutama di pasal 53 hingga pasal 56 dan pasal 54 ayat 1 yang sebagai ketentuannya akan aku jelaskan setelah ini. Jadi, beberapa pedoman atau pertimbangan penting yang harus diperhatikan dalam pemidanaan yaitu 1. Bentuk kesalahan pelaku, tingkat kesalahan bagaimana perbuatan dilakukan. Yang kedua adalah motif dan tujuan pelaku, apakah ada unsur kesengajaan, keuntungan, tekanan, paksaan, dan sebagainya. Yang kedua adalah sikap batin pelaku, misalnya apakah ia menyesal, berusaha memperbaiki atau menunjukkan kesalahannya. Selain itu, hakim dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain karena ketentuan dalam pasal 54 ayat 1 tidak bersifat eliminatif. Artinya, hakim bisa memasukkan pertimbangannya tambahan sesuai konteks kasus. Yang ini adalah pedoman ini penting agar penjatuhan pidana menjadi adil, proporsional, dan sesuai dengan tujuan pemidanaan rehabilitasi, pemulihan, perlindungan masyarakat, bukan hanya sekedar balas dendam hukumannya saja. Kayaknya yang ini kalian paham banget ya guys, udah jelas banget intinya ya. Jadi bisa aku langsung next ke yang sebab selanjutnya. Jadi tetap stay tune terus, jangan bosan ya, karena penjelasannya itu penting banget loh guys. Langsung aja kita mulai. Berikut ini aku akan ngejelasin tentang perubahan paradigma dari KUHP lama ke KUHP baru. Ini penting nih, yang sering kalian tanyain, kenapa sih sekarang dirubah-rubah? Kenapa sih diganti-ganti? Kenapa sih nggak pakai yang lama aja? Di sini aku akan ngejelasin buat kalian semua. Jadi tetap tonton, jangan bosen ya. Langsung aja, yang pertama, perubahan yang dihadirkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terhadap sistem pemidanaan di Indonesia. Sangat mendasar nih guys. Ini bukan sekedar revisi artikel, tetapi perubahan filosofi dan orientasi hukum pidana. Beberapa aspek perubahannya itu sangat penting. Aku jelasin dari yang nomor 1, yaitu dari orientasi, pembalasan, restributif, orientasi, perlindungan, rehabilitasi, pemulihan, dan reintegrasi. KUHP baru menekankan keadilan substantif dan nilai kemanusiaan. Yang kedua adalah mengakui konsep tindakan bukan hanya pidana penjara dan denda. Perlu kalian garis bawahi ya. Jadi semua sekarang hukuman tuh nggak harus pakai yang namanya di penjara. Semua ada jalan keluar lainnya. Jadi di KUHP baru ini semua ada solusinya guys, tenang. Yang kemudian adalah sebagai alternatif mendukung reintegrasi sosial atau rehabilitasi pelaku. Yang kemudian adalah mempersempit dominasi pidana penjara. Pidana penjara bukan lagi satu-satunya pilihan utama, ada pidana kerja sosial, pengawasan, denda, dan tindakan lain. Kalau semua tindakan kejahatan kita penjarain, kayaknya penjara penuh ya guys. Dalam penjara desek-desekan, makan kekurangan, apalagi mandinya gantian, aduh kayaknya kurang
kurang manusiawi banget ya. Emang sih itu kayak hukuman yang setimpal untuk mereka. Cuma kan kalau ada solusi lain nih, kenapa nggak kita gunakan solusi berikut ya kan? Jadi di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini menghadirkan solusi yang lebih efisiensi seperti itu. Berikutnya adalah memberi pedoman bagi hakim agar mempertimbangkan aspek subjektif dan objektif. Perbuatan dan kondisi pelaku, motif, batin, rekam jejak, potensi rehabilitasi menjadi bagian penting dalam putusan. Karena itu, Undang-Undang Nomor 1 2023 ini bukan hanya soal mengganti KUHP lama, tapi soal membangun sistem pidana yang lebih adil, manusiawi, kontekstual terhadap nilai dan kondisi masyarakat Indonesia. Seperti itu ya guys. Kayaknya nih, kalau coba kita bayangin, kalau hukuman sedikit-sedikit kita penjarain, semua di penjara 10 tahun, 15 tahun, 2 tahun, bahkan yang berapa bulan aja gitu. Penjara tuh penuh, desek-desekan. Siapa tahu nih dia maling karena memang kebutuhan keluarga, karena memang dia sedang membutuhkan, anaknya di rumah lagi nungguin buat makan. Itu pilihan satu-satunya dia ya, walaupun salah ya, siapa tahu dia cuma bisa melakukan itu. Jadi nih, dengan adanya undang-undang baru, semua ada solusinya. Karena ada alasan yang dikira relevan, masuk akal, kita bisa menggantikan dengan hukuman sosial, dapat cuma mungkin denda, atau apa ya, yang ringan-ringan aja yang bisa dilakukan di luar penjara. Seperti itu, tapi memberikan efek jera untuk si pelaku. Seperti itu guys. Gimana kalau kita lanjut bab selanjutnya ya, biar nggak bertele-tele ya. Saksiin terus ya, jangan ditinggal akunya ya. Ketemu lagi. Jadi di sini ada tantangan, kritik, dan implikasi. Meskipun di banyak pihak pedoman pemidanaan dianggap positif, ada juga tantangan dan pernyataan kritis yang perlu digarisbawahi. Semua itu ada, setiap tindakan pasti ada tantangannya. Setiap perubahan pasti ada tantangannya. Jadi nih, pedoman dari pasal 54 ayat 1 bersifat imperatif. Hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor tertentu, namun norma tersebut tidak eliminatif. Artinya, hakim bisa menambahkan pertimbangan lain atau bahkan menolak, yang biasa menyebabkan diskresi lebar. Seperti itu. Kemudian, karena tidak ada sanksi tegas bagi hakim, tidak pedoman diabaikan, misalkan tidak ada aturan batal demi hukum secara otomatis, maka konsistensi putusan bisa diragukan lagi. Kemudian juga potensi antinomia antara tujuan pemidanaan, rehabilitasi, reintegrasi dengan praktik pidana. Misalkan menggunakan pidana penjara pengganti denda yang jangka waktu bisa singkat, bisa jadi kurang sesuai dengan semangat rehabilitatif, yang perlu kesiapan aparat penegak hukum, hakim, sistem pemasyarakatan, dan masyarakat luas agar transformasi ini benar-benar bisa terwujud. Seperti itu guys. Jadi banyak juga yang harus bertindak di sini, banyak juga yang harus turun tangan, yang ikut andil dalam pembaruan KUHP yang baru ini. Next. Yang berikutnya, yang tidak kalah pentingnya adalah implikasi bagi masyarakat, korban, dan pelaku. Penting banget yang ini. Yang pertama-tama adalah menjamurnya pedoman dan tujuan pemindahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa dampak yang positif loh. Kalian kepo nggak sih apa aja sih dampaknya? Kepo kan? Langsung aja. Yang pertama, masyarakat sebagai korban dan masyarakat umum memiliki harapan pemidanaan yang lebih adil, tidak sekedar hukuman, tapi ada upaya pemulihan korban, memperbaiki kerugian, dan menjaga ketertiban sosial. Berikutnya adalah pelaku bukan hanya dihukum, tetapi diberi kesempatan rehabilitasi, bimbingan, dan reintegrasi, membuka peluang agar mereka bisa kembali produktif tanpa stigma seumur hidup.
Berikutnya, sistem peradilan yang lebih adil dan proporsional, membantu menjaga kepercayaan publik terhadap hukum, mengurangi pandangan bahwa hukuman hanya tentang balas dendam. Berikutnya juga, hakim dan aparat penegak hukum harus menjalankan kewajiban mereka secara profesional, objektif, dan manusiawi dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan, situasi konkret, dan tujuan pemidanaannya. Jadi semua harus ambil peran di sini, bukan hanya si pelaku, tapi semua yang terlibat di dalamnya, termasuk aparatnya juga. Jadi biar lebih adil kayak gitu ya guys ya. Dari semuanya yang aku jelasin dari awal sampai akhir, aku udah sampai di penghujung nih. Aku akan memberikan kesimpulannya sekaligus penutup. Pasti kalian kayak di sini, aduh Kak Tari abis ini udah selesai gitu ya. Jangan bosan, pasti next aku akan ada lagi membicarakan sesuatu hal yang penting lagi. Jadi kalian harus tetap nonton di channel aku ini ya guys ya. Kalian harus setia sama aku. Langsung aja ya, kayaknya udah bosan kalian lihat muka aku nih. Jadi kesimpulan dan penutupnya, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini menandai revolusi dalam hukum pidana Indonesia dari sistem kolonial retributif ke sistem pidana nasional modern yang lebih manusiawi, adil, dan kontekstual. Tujuan pemindahan sekarang lebih luas, bukan hanya menghukum, tetapi melindungi masyarakat, membina pelaku, memulihkan korban, dan menjaga keseimbangan sosial. Yang kemudian adalah pedoman pemidanaan memberi tolak ukur kepada hakim untuk menjatuhkan pidana secara proporsional, memperhitungkan aspek kesalahan, motif, batin, dan potensi rehabilitasi, sehingga hukum pidana dapat berfungsi sebagai sarana keadilan substantif, bukan sekedar hukuman. Namun tantangan dan risiko cukup besar, seperti diskresi hakim yang lebar, konsistensi putusan, dan kesiapan sistem pendukung. Oleh karena itu dibutuhkan sosialisasi pelatihan dan pengawasan agar semangat KUHP baru benar-benar terwujud. Yang kemudian bagi kita sebagai warga negara penting untuk memahami undang-undang ini agar kita bisa menilai putusan pidana secara kritis, mendukung hukum yang adil, dan menjaga masyarakat dari tindakan pidana sekaligus memberi ruang bagi reintegrasi pelaku yang diperhitungkan. Oke guys, jadi itu tadi dari aku yang bisa aku sampaikan tentang aspek penting dari KUHP baru nomor 1 tahun 2023. Jadi guys, jangan dihujat kalau misalkan ada salah ya. Jadi kita di sini sama-sama masih belajar, sama-sama ingin tahu sesuatu hal yang baru. Kalian bisa kasih aku kritik dan saran di komen nanti ya. Jangan lupa kalian like, subscribe, and share ke teman-teman kalian agar menambah wawasan baru untuk kita semua. Jadi maaf banget kalau ada salah kata, salah tutur, salah dalam aku menyebutkan. Mohon maaf banget ya, namanya manusia pasti ada kekurangannya. Jadi bye bye.